perkembangan terorisme dan kebijakan kontraterorisme di Filipina. Permasalahan keamanan Filipina terkait dengan terorisme yaitu berasal di Filipina bagian selatan yang bersumber dari gerakan separatis Muslim Moro yang berusaha memisahkan diri dari Filipina. Filipina yang penduduknya didominasi oleh penduduk dengan agama Katolik mengalami teror-teror dan pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Moro yang notabene-nya beragama Muslim di bagian negara Filipina Selatan yang selama berpuluh-puluh tahun berusaha memisahkan diri dari Filipina. Kemunculan gerakan pemberontakan oleh bangsa Moro pada tanggal 10 Desember 1898 melalui perjanjian Treaty of Paris, Spanyol menjual seluruh kepulauan Filipina kepada Amerika dan menyebutkan bahwa kepulauan Mindanao merupakan daerah kolonial dan dijual dengan harga 20 juta dolar Meksiko. Bangsa Moro menganggap bahwa inkorporasi wilayah bangsa Moro dari Spanyol ke Filipina merupakan immoral and illegal annexation karena Spanyol tidak pernah memiliki hak untuk menyerahkan wilayah ini ke Amerika Serikat. Kepulauan yang dijual oleh Spanyol merupakan daerah dengan mayoritas masyarakat Muslim di mana Spanyol tidak pernah berdaulat atas daerah ini. Selain itu, masyarakat bangsa Moro juga tidak pernah diminta pendapatnya atau tidak pernah diajak konsultasi sebelum wilayahnya diserahkan kepada Amerika Serikat. Hal inilah yang menjadi ujung tombak munculnya gerakan separatis oleh bangsa Moro. Bangsa Moro tidak terima atas perlakuan Spanyol yang secara tiba-tiba menjual wilayah mereka, padahal sebelumnya mereka tidak pernah merasa ditaklukkan dan tunduk kepada Spanyol. Filipina merupakan negara ASEAN yang paling banyak mengalami insiden penyerangan oleh kelompok terorisme. Bahkan sejak sebelum tragedi 9 September, terorisme yang dialami Filipina terdiri dari berbagai macam jenis, mulai dari pengeboman target-target lunak, pembajakan pesawat, penyerangan instalasi militer, dan juga penculikan. Human Rights Watch juga menyatakan bahwa korban dari serangan kelompok-kelompok ekstremis Islam yang terdapat di Filipina sejak tahun 2000 hingga tahun 2007 telah mencapai lebih dari 1.700 orang. Beberapa gerakan terorisme di Filipina yaitu Moro National Liberation Front, Moro Islamic Liberation Front, Neo People's Army, Jemaat Abu Sayyaf, Ansar Al-Khalifah Filipin, Bangsa Moro Islamic Freedom Fighter, Grup Maut, dan Isnilon Hapilon, Sang Pangeran Teror. Moro National Liberation Front yang berkekuatan 5.000 gerilyawan adalah kelompok pemberontak paling tua di Mindanao. Sejak 1970, kelompok ini menuntut kemerdekaan dan pembentukan negara Islam bernama Republik Bangsa Moro. Saat ini, gerakan ini berada dalam perundingan damai dengan pemerintahan pusat dan bahkan menjanjikan dukungan kepada Presiden Rodrigo Duterte untuk menumpas geliat Islamic State di Filipina. Moro Islamic Liberation Front didirikan pada 1977 sebagai organisasi radikal pecahan Moro National Liberation Front. Ketika Moro National Liberation Front menerima tawaran otonomi teratas pada dekade 1980-an, Moro Islamic Liberation Front menolak bekerja sama. Dengan jumlah gerilyawan mencapai 10.000 orang, Moro Islamic Liberation Front adalah kelompok separatis Muslim paling besar di Filipina. Saat ini pun, organisasi yang mengaku berideologi demokrasi Islam ini berunding dengan Presiden Duterte meski tanpa hasil jelas. New People Army adalah sayap militer Partai Komunis Filipina. Kelompok ini mengaku memiliki 10.000 orang gerilyawan, tapi hanya sebagian kecil yang aktif bertempur di Mindanao. Perjuangan New People Army berkisar pada pembagian lahan untuk petani. Mereka terutama mengincar polisi atau tentara. Serupa dengan organisasi lain, New People Army sedang melakoni perundingan damai dengan pemerintah. Jemaat Abu Sayyaf atau Abu Sayyaf Group adalah pecahan dari Moro National Liberation Front yang didirikan pada 1991. Mereka terdiri atas beberapa kelompok yang beroperasi secara otonom. Abu Sayyaf Group terutama dikenal lewat aksi penculikan dan penyanderaan warga asing buat meminta uang tebusan. Saat ini Abu Sayyaf Group diyakini sedang terpecah lantaran kemunculan kelompok yang menyatakan setia pada Islamic State. Ansar Al-Khalifah Filipin
Salah satu dari 4 kelompok jihadis yang menyatakan setia pada Islamic State adalah AKP alias Ansar al-Khalifah. Serupa dengan Abu Sayyaf Group, mereka adalah pecahan dari Moro Islamic Liberation Front dan hanya memiliki 50 pejuang yang fanatik. Ansar al-Khalifah Filipina tercatat memiliki kamp pelatihan di Indonesia dan Malaysia. Pemimpinnya Muhammad Jafar Maguid ditembak mati pada Januari 2017 silam. Bangsa Moro Islamic Freedom Fighter dulunya juga sekelompok pejuang yang memisahkan diri dari Moro Islamic Liberation Federation lantaran menolak perundingan damai di Mindanao. Meski mengaku mempunyai 5.000 pejuang, bangsa Moro Islamic Freedom Fighter menurut perkiraan pemerintah cuma diperkuat oleh 150 gerilyawan. Serupa dengan Abu Sayyaf dan AKP, bangsa Moro Islamic Freedom Fighter mendeklarasikan kesetiaan pada Islamic State. Grup Maut. Kelompok ini menamakan diri sesuai nama pendirinya Abdullah dan Omar Maut dan telah bergabung dengan ISIS sejak 2015. Maut yang menyebut dirinya sebagai Negara Islam Lanao merupakan gabungan antara pemberontak Moro Islamic Liberation Front dan jihadis dari luar negeri. Mereka bertanggung jawab atas serangan berdarah di kota Butik dan Marawi. Isnilon Hapilon, sang pangeran teror. Pada April 2016, Islamic State menunjuk Isnilon Hapilon sebagai emir bagi semua gerilyawan ISIS di Filipina. Ulama berusia 51 tahun ini sejak lama berada dalam daftar pencarian FBI. Nyawanya dihargai sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat. Hapilon bertugas menyatukan semua kelompok pecahan yang setia pada ISIS. Ideologi dan motivasi terorisme di Filipina. Berbicara mengenai akar permasalahan terorisme di Filipina hanya dapat sepenuhnya dipahami dalam konteks masalah bangsa Moro. Soliman M. Santos memberikan penjelasan mengenai masalah bangsa Moro di mana kelompok Abu Sayyaf menemukan akar identitasnya di sana, yaitu masalah marginalisasi sejarah dan sistematis dan peminggiran terhadap kelompok etnolinguistik Muslim yang secara kolektif disebut sebagai Moro di tanah air mereka sendiri di Kepulauan Mindanao. Marginalisasi sistematis ini pertama kali dilakukan oleh kekuasaan kolonial Spanyol pada abad 16 dan abad 19. Kemudian oleh Amerika Serikat selama paruh pertama abad ke-20 dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Filipina yang didominasi oleh elit-elit yang berorientasi kepada kehidupan Barat Kristen sejak memegang kekuasaan pada kemerdekaan Filipina tahun 1946. Kemerdekaan ini menandakan kebangsaan dan kenegaraan Filipina yang utuh, tetapi ironisnya juga menyebabkan hilang kemerdekaan dan kebangsaan Moro karena tanah air Moro juga disatukan ke dalam wilayah Filipina. Tujuan utama dari kelompok Abu Sayyaf adalah untuk membentuk suatu negara merdeka yang menggunakan hukum-hukum syariah Islam sebagai dasar otoritas moral dari undang-undang negara. Dan kemudian hukum syariah tersebut dijalankan dan dipatuhi oleh warga negara yang tinggal di negara tersebut. Selain itu juga kelompok Abu Sayyaf menyadari adanya ketidakadilan struktural yang terjadi, ketidakadilan dan perampasan ekonomi dari bangsa Moro. Dalam pernyataan publik yang diterbitkan pada November 1994, kelompok Abu Sayyaf menyatakan bahwa perjuangannya adalah untuk mencari keadilan bagi bangsa Moro. Dalam salah satu pernyataan ideologisnya pada khutbahnya, ia menekankan bahwa tujuan awal dalam upaya penegakan keadilan akan berakhir pada sebuah tuntutan untuk mendirikan negara Islam yang murni sebagai jaminan keadilan dan kemakmuran bagi Muslim bangsa Moro. Aksi-aksi terorisme di Filipina. Sejak tahun 1991 sampai 2000, tercatat kelompok Abu Sayyaf telah terlibat dalam 378 tindakan terorisme yang meliputi tindakan pengoboman, penyerangan, dan pembunuhan yang mengakibatkan kematian sebanyak 288 orang warga sipil. Pada rentang periode yang sama, kelompok Abu Sayyaf tercatat telah melakukan tindakan penculikan dan penuntutan uang tebusan sebanyak 640 kali dan melibatkan korban penculikan sebanyak 2.076 korban. Di bawah ini adalah berbagai aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf yang meliputi tindakan pengoboman, pembunuhan, dan penculikan. Di antaranya adalah pada 4 April 1991, kelompok Abu Sayyaf melakukan pengeboman menggunakan granat di kota Zamboanga, Filipina Selatan yang menyebabkan 2 orang tewas.
Kemudian pada 14 April 1995, kelompok Abu Sayyaf melakukan penyerangan terhadap kota pemukiman Kristen di kota Ipil yang mengakibatkan tewasnya 53 orang, baik itu warga sipil dan pasukan militer, dan 30 orang lainnya menjadi korban penyanderaan. Kemudian pada 23 April 2000, misili Abu Sayyaf menyerang sebuah resor wisata di Sipadan dan kemudian menyandera 20 orang, meliputi perwira polisi Malaysia dan turis dari Eropa dan Timur Tengah. Kemudian pada 1 Juli 2000, kelompok Abu Sayyaf melakukan penculikan terhadap penginjil Kristen Filipina di kawasan hutan di Jolo. Tercatat sebanyak 13 orang menjadi sandera dan kasus penculikan tersebut. 28 Mei 2001, misili Abu Sayyaf melakukan penyerangan bersenjata ke resor wisata Dos Palmas. Dalam kasus penyerangan ini tercatat sebanyak 20 orang wisatawan asing dan lokal menjadi korban penculikan. Kasus tersebut memicu operasi militer dari pemerintahan Filipina untuk menyelamatkan para sandera. Selanjutnya, Juni 2001 terjadi bentrokan senjata antara kelompok Abu Sayyaf dan militer Filipina yang terjadi di Gunung Sinangkapan, Tubaran. Peristiwa ini menyebabkan sebanyak 16 orang tewas dan 44 orang mengalami luka-luka. Selain itu, masih banyak lagi aksi-aksi terorisme yang ada di Filipina. Pemerintah Filipina telah mengeluarkan dokumen kebijakan keamanan nasional, yaitu periode 2011-2016, yang memfokuskan ancaman terorisme sebagai prioritas keamanan kedua setelah kelompok insurgensi di Mindanao. Nah, jadi di sini kelompok terorisme yang menjadi ancaman terbesar menurut Filipina adalah kelompok Abu Sayyaf Group atau bisa dibilang SAG dan jaringan teroris internasionalnya. Menurut pemerintahan sebelumnya, yaitu Presiden Aquino III, ada 3 arahan besar untuk menanggulangi terorisme di Filipina. Yang pertama, security countermeasure, yaitu untuk melindungi target-target potensial. Dalam hal ini intelijen memiliki peran yang sangat besar. Yang kedua, menjalankan law enforcement untuk penanggulangan terorisme. Nah, selanjutnya yang ketiga, pencegahan rekrutmen warga negara Filipina menjadi anggota kelompok teroris. Nah, di sini memperhatikan kebutuhan sosial ekonomi komunitas-komunitas yang dianggap rentan. Nah, dalam hal ini penanggulangan terorisme di Filipina, pemerintah menggunakan militer sebagai basis utama. Meskipun menurut pemerintah Filipina, terorisme adalah persepsi kriminal yang awalnya memang penanggulangan terorisme dilakukan oleh kepolisian, namun karena kemudian dipindahkan ke militer karena skala ancaman teroris dipandang membesar, sehingga kepolisian hanya diberi mandat untuk mendukung militer dalam penanganan insurgensi dan teroris. Nah, ini aturan ini menjadi penting dalam kebijakan keamanan nasional karena untuk mengatasi celah hukum di antara peraturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah dalam hal kerja sama militer dan kepolisian dalam penanggulangan terorisme. Strategi yang digunakan oleh militer juga menanggulangi terorisme adalah strategi pertempuran, yaitu menjalankan strategi mengisolasi kelompok-kelompok teroris dan menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan kelompok-kelompok teroris yang dinamakan dengan istilah Intelligence Driven Combat Operation. Di sisi yang lain, kepolisian mengambil peran dan strategi tersendiri yang lebih menekankan kepada anti-terorisme atau langkah-langkah defensif terhadap teroris. Sistem pertahanan yang dianut oleh kepolisian Filipina adalah pertahanan 3 lapis, yaitu intelijen, yang kedua pengerasan target, dan yang ketiga manajemen insiden.
peran ASEAN Convention on Counter-Terrorism dalam penanganan terorisme di Filipina periode 2011 sampai 2013. Melalui organisasi regional ASEAN yang membawahi segala bentuk kerjasama di berbagai aspek antar negara-negara Asia Tenggara, maka diperlukan suatu kerangka kerjasama hukum yang kuat dalam menangani isu terorisme di kawasan. Pada tanggal 13 Januari 2007, ditetapkanlah ASEAN Convention on Counter-Terrorism di Cebu. Filipina sebagai kerangka kerjasama hukum yang dianggap paling kuat untuk menangani isu terorisme, dikutip dari ASEAN 2013. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 6 negara pertama agar dapat diimplementasikan 30 hari. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Laos. Secara resmi, konvensi ini mulai diimplementasikan, yaitu pada tanggal 27 Mei 2011, dikutip dari ASEAN 2013. Hingga tahun 2016 ini, seluruh negara anggota ASEAN telah meratifikasinya dan mengimplementasikannya dalam hukum nasional negara masing-masing. Respon ASEAN terhadap ancaman terorisme di kawasan dalam merespon berbagai serangan maupun ancaman terorisme di kawasan. ASEAN sebagai organisasi yang mempresentasikan Asia Tenggara menetapkan sejumlah inisiatif. Inisiatif ini menghasilkan berbagai deklarasi ASEAN dan rencana-rencana aksi yang pada puncaknya ditetapkan ASEAN Convention on Counter-Terrorism pada Januari 2007. Di bawah ini merupakan daftar konvensi dan deklarasi utama ASEAN mengenai terorisme. Yang pertama adalah implementasi ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Konvensi ACCT ini lebih kepada pertukaran informasi intelijen, peningkatan kapasitas penegak hukum melalui serangkaian pelatihan-pelatihan teknis. Yang kedua adalah peran ASEAN Convention on Counter-Terrorism dalam penanganan terorisme di Filipina pada tahun 2011 sampai 2013. ASEAN berperan dalam menyediakan strategi-strategi dan rencana aksi dalam kontraterorisme, dalam memfasilitasi negara anggotanya melalui forum pertemuan rutin, yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau yang disingkat sebagai AMMTC, dan Senior Official Meeting on Transnational Crime atau disingkat dengan SOMTC. Mekanisme utama dalam pembahasan, perencanaan, dan penetapan strategi serta rencana aksi kontra terorisme yang dipersiapkan untuk pertemuan. Yang ketiga adalah pertemuan SOMTC ke-11 diadakan di Singapura pada tanggal 25 sampai 29 Juli tahun 2011. Menetapkan strategi kontra terorisme dengan cara penguatan kapabilitas nasional melalui pelatihan-pelatihan untuk badan penegak hukum terkait dan
penguatan kerjasama antar sesama badan penegak hukum negara anggota ASEAN. Yang keempat, pertemuan ke-12 diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 17 sampai 21 September 2012. Strategi kontrak penguatan hukum nasional masing-masing negara terkait tindak kejahatan terorisme. Sebanyak 177 kapabilitas penegak hukum melalui pelatihan bersama dengan mengandalkan fasilitas Training Center on Counterterrorism terkait seperti CAR, CCT, dan GCLAC. Kelima, pertemuan SOMTC ke-13 diselenggarakan di Da Nang, Vietnam pada tanggal 17 sampai 22 Juni 2013. Pada pertemuan ini mengusung peningkatan berbagai pengalaman dalam program rehabilitas dan kontrak radikalisasi untuk para pelaku aksi terorisme yang tertangkap. Berikut hasil dari pertemuan SOMTC ke-13. 1. Filipina bersama dengan Indonesia menandatangani nota kesepakatan mengenai keamanan maritim. 2. Malaysia mengadakan pelatihan bagi badan-badan penegak hukum di Filipina dalam meningkatkan kapasitas kontrak terorisme. 3. Filipina mengesahkan undang-undang mengenai tindak kejahatan pencucian uang, sehingga ASEAN membentuk konsensus mengenai pemberantasan terorisme dengan menghasilkan ASEAN Convention on Counterterrorism. Dalam bentuk konvensi ACCT merupakan suatu bentuk komitmen kerjasama yang diinformalkan sebagai dasar aturan dan tata cara negara-negara ASEAN dalam hal pemberantasan terorisme, sehingga konvensi ACCT dapat dikatakan sebagai rezim internasional. Menurut Istanto 2014 menjelaskan bahwa ASEAN merespon ancaman terorisme yang sebelumnya berbentuk konvensi karena sifatnya memiliki status hukum yang lebih meningkat, sehingga negara yang meratifikasi memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi, menunjukkan bahwa komitmen negara anggota ASEAN yang lebih serius dalam menghadapi ancaman terorisme di kawasannya. ASEAN juga memberikan langkah dalam ancaman terorisme yang disebutkan bahwa masih ada pembicaraan atau berupa pernyataan yang masih perlu adanya langkah signifikan untuk melakukan lebih dari sekedar peningkatan kapasitas. Dapat diketahui, ASEAN sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang mengenai non-intervensi, kedaulatan, dan penolakan terhadap penggunaan kekuatan militer. Negara-negara ASEAN juga lebih menekankan pada proses-proses yang sifatnya konsultasi dan pembentukan konsensus dengan tetap menghormati kedaulatan satu sama lain. Kami butuh perdamaian, bukan kekacauan. Kami ingin persatuan, bukan perpecahan. Lawan teroris, kami lawan teroris. Lawan teroris, kami lawan teroris. Apa yang kalian inginkan dari negara ini? Sampai mesti kalian bunuh satu bangsa sendiri. Tak punya otak karena otak sudah mati. Kalian binatang, bukan manusia lagi. Anak kecil sampai dewasa kalian beralat. Kalian beri makan doktrin-doktrin yang laknat, menebar teror sana sini. Apa yang kalian harapkan? Kalian buat negeri ini ada di dalam kekacauan. Aparat dan masyarakat menjadi korban kebejatan kebangsaan kalian. Tak bisa lagi dimaafkan. Negara Indonesia cinta damai, ku angkat jari tengah untuk kalian teroris.